wabarakatuh. Hebat sekali, semangat sekali kelas 1. Oke, anaknya teriak-teriak hebat. Senang lagi siapa aku? Udah beneran? Oke, sekarang apa? Gua akan kenal dulu ya, teman-teman belum kenal ya. Nama ibu namanya Baiti. Baiti teman sembilan Bu Baiti. Oke, ya nanti ibu akan mengajarkan pelajaran pagi tentang kisah Nabi. Banyak sekali tahu. Oke, teman-teman sebelum kita mulai belajar, ada yang pimpin doa? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Oke, terima kasih. Yang panjang itu tadi. Oke. Tadi gue bisa apa namanya? Baiti ya. Baiti. Sebelum kita mulai. Bu Aisyah hari ini ada tidak hadir? Ada. Kenapa tadi tahu? Aisyah. Oh, tahu sekali hebat banget. Saudara dan saudara yang sakit. Ya, supaya lekas ya. Oke, sekarang berikut peraturan dulu nih. Sebelum kita mulai belajar. Oke. Step 1, step 2, step 3. Oke, sekarang kalian dulu. Sekarang sikap suka baik gimana? Kakinya semua di bawah. Karena waktu itu ya disuruhin. Oke, sekarang bicaranya bergantian di sini. Jadi kalau baik bicara, gantian bicaranya. Oke, maka kita tenang. Oke, hari ini kita akan belajar kisah Nabi. Teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar kisah Nabi. Ada pernah ya? Nabi Nuh pernah? Nabi Nuh? Sudah, terus ada lagi. Oh, Nabi Muhammad. Oke. Ada yang tahu jumlah Nabi semuanya berapa? Ya, yang wajib kita ketahui ada 25. Oke. 3. Menjauh. Jauh. Kamu enggak pergi aja ya? Jauh. Oh, kalau yang begini dia diam aja. Ya, ya, dari sana. Mendekat. Bunga ini yang sekarang dia jauh. Dekat. Dekat lagi. Menjauh. Dekat. Dekat. Tegap. Jauh lagi. Jauh lagi. Jauh begini. Jauh lagi. Dekat. 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 Jauh. Tegap. Dia pandai apa tadi? Pandai menulis, terus membaca. Dia juga paham kenapa ilmu perbintangan. Apa benda-benda yang ada di langit. Dia tahu kenapa matahari bisa bersinar, kenapa bulan menjual pada malam hari. Yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum. Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi. Keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu. Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan. Teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan. Wahai Dewa, turunkanlah hujan. Pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Tapi saat itu malaikat Israel turun ke bumi ingin bertemu dengan Nabi Idris itu karena penasaran Nabi Idris yang mana sih? Wah, dia soleh banget ya. Akhirnya malaikat Israel akan menjadi manusia. Dia ikut belajar, dia ikut juga lebih manusia. Hingga akhirnya malaikat Israel jadi semakin kagum ya dengan Nabi Idris. Nabi lama kelamaan Nabi
Nabi Idris tahu, ini kayaknya bukan manusia nih. Akhirnya ketahuan kalau itu adalah malaikat Israfil. Dan saat itu Nabi Idris penasaran karena sering lihat kalau ada yang kematian nangis, keluarganya terus gimana sih kematian rasanya gimana? Kalau kematian bisa satu maut gimana rasanya gitu. Dia penasaran, Nabi akhirnya minta kepada malaikat Israfil. Ya Israfil saya mau nyobain gimana rasanya sakaratul maut. Karena kita nanti semua nanti bakal meninggal ya. Kayak tadi sekarang disiapkan juga apa amal-amal terbaik kita. Bekal buat kita masuk surga. Bekal ya. Terus akhirnya si malaikat Israfil nggak bisa lagi kerja karena itu adalah harus izin dari Allah. Akhirnya diizinin dan malah apa Nabi Idris merasakan namanya sakaratul maut. Dan itu katanya sangat-sangat sakit sekali. Dan malaikat Israfil nggak tega melihatnya. Akhirnya dia minta apa mohon sama Allah dihidupkan lagi Nabi Idris ada hidup. Nah, tapi sampai ada sudah hidup, malaikat apa Nabi Idris penasaran lagi, kepo lagi sama apa bentuk surga sama neraka seperti apa malaikat. Iya, tapi tetap atas izin dari Allah. Ya, boleh silakan Nabi Idris kalau mau jalan-jalan ke neraka surga. Pertama dia jalan ke mana? Kenapa? Apa yang terjadi? Pingsan. Karena apa sakit? Panas, terus saking menyesaknya, seram. Misalnya nih, dia tuh apa? Hukumannya misalnya dicambuk atau dimakan ular atau di apa? Dijaga dari atas bawah. Misalnya karena dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat di bawah, hukuman misalnya seperti itu. Enggak kuat lihatnya Nabi Idris. Apa siksaan yang di neraka itu sangat-sangat menyakitkan ya. Dan dia nggak sanggup. Akhirnya minta mau terlihat ke surga. Dan di surga dia apa lagi? Pingsan lagi. Karena terlalu indah sudah dibayangkan. Wow, ternyata apa? Surga itu seperti tadi adanya apa? Sungai apa? Jadi kalau intinya apa? Visualnya ya bayangannya kalau di surga itu apapun yang kita minta pasti bisa langsung kering gitu. Dan atmosfer kering ada di depan. Iya, tapi ada syaratnya kalau mau masuk surga. Syaratnya apa? Dia punya tadi itu lagi ibadahnya itu adalah kunci atau bekal atau amalan yang buat nanti kita bisa masuk surga. Makanya teman-teman harus minimal sholat 5 waktunya harus rajin, jangan bolong-bolong ya. Jadi Mas Sobat yakin di kelas 1 sholatnya sudah rajin. Terus juga menurut sama apa? Sama orang tua. Menurut sama guru, sayangi kakaknya, sayangi adiknya. Iya, gitu. Oke. Nah, tadi kita lihat ya, kepandaian apa aja atau mujizat apa aja ya. Nabi Idris bisa tadi apa lagi? Pandai menulis dan pandai membaca. Terus ada menjahit, pandai menjahit. Apa namanya? Kebijakan dan suka belajar. Kita tanya, Ari suka belajar? Iya, teman-teman suka belajar. Karena kita suka belajar. Iya, pintar. Makanya kan Nabi Idris adalah apa? Nabi yang sangat cerdas karena rajin baca, rajin menulis. Sebenarnya Nabi Idris juga pandai menjinakkan anak kuda, terus juga pandai berperang. Dan dia pernah sangat dibanggakan sekali sama kaumnya. Tebak itu kuasanya Allah ya. Caranya tebaknya seperti apa? Bisa dibilang apa? Tinggi di luar. Kan kalau Nabi Muhammad tebaknya waktu perjalanan Islam itu pakai apa? Tinggal ya. Tapi kalau Nabi Idris tidak ceritakan dengan apa? Mungkin langsung dengan malaikat Israfil. Walau pakai apa? Dia bisa jalan-jalannya dengan langsung. Oke? Sekarang berarti mau teman-teman kembali dulu bangkunya, ya. Yang Ustaz dulu. Ya semua. 1, 2, 3, ready, go. Kalau jawab, satu aja. Oke, gantian 2 boleh. Selesai ya. Bisa menulis, pandai membaca, bisa menjahit, rajin beribadah, oke. Tidak pernah putus asa dan juga apa? Nabi yang sangat cerdas. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini terima kasih. Sampai jumpa. Oh, bertiga. Nanti kita jadi kita lagi. Terakhir tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan dalam acaranya gini. Ya, Wina, yang bisa nanti yang lainnya itu tadi. Binti paham mainannya, permainan paham. Oke. Terima kasih ya. Kalau bukan sama salah satu teman kamu nanti temennya itu panggil lagi nama temennya apa? Yang lain. Oke. Apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Tepuk panggil nama teman. Arsha. Kamu siapa? Apa? Ariel. Ali. Ayo Ali. Ali panggil teman. Virus. Firas. Ariel. Udah. Balik lagi kalau terus gitu. Bingung.
Hintayin mo ako.